Bersama kita tundukkan kepala, kita pejamkan mata sejenak, kita menghadap Tuhan. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Bapa di surga. Buat kasih yang melimpah dalam hidup kami. Kami sudah merasakan kebaikan Engkau, pemeliharaan yang Kau berikan buat keluarga kami, hidup kami. Kami merasakan bagikan di Goshen, tetap dalam lindungan Tuhan, tetap dalam kasih sayang yang daripada Tuhan. Dan sebagai tanda syukur kepada Engkau, kami adalah mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami bolehkan pujian penyembahan, naikkan doa syafaat, dan kami rindu juga dengan firman-Mu. Roh Kudus urapi hamba-Mu, Roh Kudus urapi kami yang mendengarkan, lembutkan hati kami sehingga firman menjadi berkat. Amin. Amin. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita membuka firman Tuhan dari hal Zefanya pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-15. Zefanya pasal 2 ayat pertama sampai ayat 5. Seruan untuk bertobat. Bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang aku tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup. Sebelum datang ke atasmu muka Tuhan yang menyala-nyala itu. Sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan hai semua orang yang rendah hati negeri yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan berindu pada hari kemurkaan Tuhan. Sebab Gaza akan ditinggalkan orang dan Askelon akan menjadi sunyi. Asdod akan dihalau penduduknya pada rembang tengah hari. Dan Ekron akan dibongkar bangkit. Celakalah kamu penduduk daerah tepi laut. Kamu bangsa Kreti, terhadap kamulah firman Tuhan ini. Hei Kanaan, tanah orang Filisti. Aku akan membinasakan engkau sehingga tidak ada lagi pendudukmu. Daerah tepi laut akan menjadi tempat kediaman bagi gembala-gembala dan kandang berpagar bagi kambing domba. Dari pinggir laut akan menjadi kepunyaan sisa-sisa kaum Yehuda. Mereka akan merumput di sana dan berbaring rumah-rumah Askelon pada malam hari. Sebab Tuhan Allah mereka akan memperhatikan mereka dan akan memberikan kepada mereka. Aku telah mendengar pencelaan dari pihak Moab dan kata-kata nista dari pihak Bani Amon. Bagaimana mereka mencela umatku dan membesarkan dirinya terhadap daerah umatku itu. Sebab itu demi aku yang berhidup, demikianlah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Maka Moab akan menjadi seperti Sodom dan Bani Amon yang seperti Gomora, yakni menjadi padang teruju dan tempat penggalian garam dan tempat sunyi sepi sampai selama-lamanya. Sisa umatku akan menjara mereka dan yang masih tinggal dari bangsaku akan memiliki mereka sebagai warisan. Inilah yang menjadi bagian mereka sebagai ganti kecoklakan mereka, sebab mereka telah mencela dan membesarkan diri terhadap umat Tuhan semesta alam. Tuhan akan mendahsyatkan mereka, sebab Ia akan melenyapkan para ilah di bumi. Dan kepadanya ada sujud menyembah setiap bangsa daerah pesisir, masing-masing dari tempatnya. Kamu pun hai orang Ethiopia akan mati tertikam oleh pedang, dan ia akan mengacungkan tangannya terhadap utara, akan membinasakan Asyur dan akan membuat Niwes menjadi tempat yang sunyi sepi, kering seperti padang gurun, dan di tengah-tengahnya akan berbaring kawanan binatang, yakni segala macam binatang hutan, baik burung undang maupun burung bangau akan bermalam. Akan bermalam di hulu tiangnya. Burung bongkok akan berbunyi di tikar, burung gagak di pintu, di ambang pintu. Pemapan dari kayu aras telah tersikap. Itulah kota yang beria-dia,
yang penduduknya begitu tentram dan yang berkata dalam hatinya, hanya ada aku dan tidak ada yang lain. Betapa dia sudah menjadi tempat yang tandus, tempat pembaringan bagi binatang-binatang liar. Setiap orang yang lewat daripadanya akan bersuit dan menggayung-gayungkan tanah. Puji Tuhan, firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini. Dan saya bangga dengan saudara. Kenapa? Sebab saudara mencari Tuhan. Sebelum saudara mau aktivitas lain, saudara mencari Tuhan. Manakah mesbah warga atau mesbah pribadi, itu sesuatu yang baik yang menjadi maunya Tuhan, sebagaimana firman Tuhan pada ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, carilah Tuhan. Hei semua orang yang rendah hati, yang melakukan hukum, carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan berlindung pada hari kemukaan. Jadi saudara pagi hari ini saudara tidak salah dan tidak keliru kalau cara pagi sebelum mengadakan aktivitas cara mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Sebab saudara butuh Tuhan. Tanpa Tuhan saudara tidak bisa buat apa. Tanpa Tuhan saudara tidak mampu. Kalau saudara tahu semua datang dari sumber Tuhan, pelindungan, penyertaan, pembelaan, rezeki daripada Dia. Dan saudara tidak salah. Dan saudara tidak rugi kalau buang waktu. Ya, bukan buang waktu sebenarnya, tidak. Persiapkan waktu buat Tuhan. Tidak rugi. Tidak sia-sia. Ada berkat-berkat yang Tuhan berikan. Dan firman Tuhan jelas akan terlindung pada hari kemukaan Tuhan. Kenapa kita mencari Tuhan? Kita mencari Tuhan karena kita rendah hati. Orang yang sombong gak mungkin mencari Tuhan. Aku gak perlu Tuhan. Tuhanku duit, Tuhanku harta. Tapi saudara orang yang rendah hati, karena saudara mencari Tuhan. Saya percaya Tuhan juga tahu kebutuhan saudara. Dia akan menyertai saudara. Ingat, mati satu nama disebut iman. Dan iman itu akan menyertai saudara sampai sudah akhir zaman. Jadi penyertaan berlaku dan utamakan Tuhan. Kenapa? Saudara tahu saudara perlu Tuhan. Saudara tidak mampu tanpa Tuhan. Di luar Tuhan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, jadi itu rahasia. Butuh perlindungan, butuh penyertaan, butuh kasih sayang ya Tuhan, butuh belas kasihan ya Tuhan. Amin. Biar belas kasihan Tuhan melimpah di kita. Kita berjalan hari ini mencari nafkah, minta perlindungan Tuhan. Bagaimana bangsa Israel dalam lindungan Tuhan, dia berada di Goshen. Tulah lebih tulah, tapi tulah tidak mampu mengenal bahwa bangsa Israel ada di Goshen. Goshen tempat pengembalaan. Artinya hidup saudara mau digembalakan. Namai domba dengan suara gembala. Bang Agung berbicara saudara, mari cari Tuhan. Utamakan cari Tuhan dalam kerendahan hati. Yang perlindungan Tuhan pastinya apa? Korban jujur. Bangsa Israel keluar dari Mesir. Apa ada darah itu tanda pelindungan. Maka jangan sampai lupa pada darah Kristus. Jangan sampai menghina darah Kristus. Ingat Ibrani 10 ayat 29. Jangan menghina darah Kristus. Kasih hargai jujur. Selain kita bisa diselamatkan darah. Semua kan darah Kristus yang melindungi rumah tangga saudara, yang melindungi saudara, tetaplah hidup yang menghargai darah Yesus dan hidup dalam kekudusan. Amin. Benar Bapa di surga, kami adalah orang-orang yang bahagia. Kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kami mencari Engkau, bahwa kami hidup di dalam kerendahan hati. Sebab tanpa Engkau, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Berikan kami besok pagi dalam kehidupan sehat dan dalam mesbah keluarga kita.
serahkan keluarga kami semua kepada Engkau. Lindungi sepanjang perjalanan kami. Dan darah Yesus yang memutus keluarga kami, jauhkan daripada para penyakit membawa. Terima kasih Bapak, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja di setempat sebagai pejuang-pejuang mohon belas kasih. Mereka mau divaksin dan memperhatikan protokol kesehatan. Belas kasihan Tuhan, jangan sampai gelombang ketiga, tapi Tuhan belas kasihan. Oh, mereka memperhatikan protokol kesehatan, menjaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Tuhan, terima kejauhan berdekat Tuhan. Biar darah Yesus yang membungkus kematangan kami semua. Terima kasih Bapak, saudara kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.